ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa li talabis syifa wa li daf'il bala ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi ahli silsilatil qadiriyah wa naqsyabandiyah wa jami'i ahli turuqi khususan Imamu Rabbani Gauthil Adom Qutbil Alamin As-Sayyidi Syekh Abdul Qadiril Jailani wa Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi wa Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibn Abil Ghafar wa Sayyidi Syekh Tolha Kalisapu Sirbon wa Sayyidi Syekh Abdul Karim Banten wa Sayyidi Syekh Bangkalan wa Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa ila hadrati Syekhina Al-Mukarram wa murabbi ruhina sahibul wafatajul arifin wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa limasyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyarikil ardi ila maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qaufin ila qaufin min waladi adam ila yaumil qiyamati syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah Al-Imam Alawil Haddad menuliskan sebuah keterangan tentang buah daripada keyakinan seorang hamba Allah terhadap Rabb-Nya, terhadap Allah yang menciptakannya. Wa min thamratil yaqini, di antara buah daripada keyakinan itu wastifrogu taqati fibtigoi mardotillah, mengoptimalkannya seorang hamba Allah terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh dirinya, jiwa, raga, harta. Ya, ini kita dikasih tenaga oleh Allah, dikasih harta oleh Allah, ya dikasih kekuatan oleh Allah. Kita optimalkan semua harta benda, jiwa dan raga kita hanya untuk mencari ridho Allah. Antara orang yang dimuliakan oleh Allah punya tanda. Salah satunya keyakinan itu berbuah. Kita kalau nanam pohon, nih pohon mangga Indramayu atau mangga aromanis, ya kita urus dari mulai penanaman, cara menanamnya, di mana harus menanamnya, ya kemudian juga dikasih lubang dengan ukuran sekian, pupuknya juga demikian, nanti akan berbuah tamanggah itu. Nah begitupun ketika pohon takwa, benih ketakwaan kita tanamkan di dalam kolbu kita,
kita menanamkan kalimah zikir, kalimah la ilaha illallah. Kemudian setelah itu disiram, dirawat, maka akan berbuah ketakwaan. Nah, ini pun demikian. Keyakinan yang berbuah itu adalah keyakinan yang dilandasi tentunya dengan keilmuan, sehingga menjadi idrok jazim, keyakinan yang pasti yang tertanam dalam jiwa yang mendalam, yang timbul daripada rasa yang timbul dari jiwa. Idrokun jazimun bihaitsu laisa ma'hu taradudun muwafiqun lima fil waqi'i nasyun andalili. Jadi keyakinan yang tertanam di dalam jiwa kita yang mendalam, mengakar sampai jiwa kita yang mendalam, sehingga nanti berbuah tuh keyakinan itu. Salah satunya adalah tadi disebutkan selalu mengoptimalkan kemampuan kita untuk mencari ridho Allah. Dan salah satu gambaran yang jelas yang kita rasakan pada waktu yang mulia ini adalah Allah menghadirkan hamba-hambanya yang mulia ke Masjid Al-Munawwaroh ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat subuh, disertai dengan sunnahnya berjamaah. Yang wajibnya itu sholat subuhnya. Nah, kalau berjamaahnya, wah sunnah luar biasa, dua-duanya dapat. Nah, sehingga dalam gambaran sholat subuh itu ada mujahadah. Kita ya mampu menyingkirkan rasa ngantuk, kemudian juga lelah, capek, sedang nikmat-nikmatnya tidur, harus datang ke sini. Nah, ini kan tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah itu mereka ditetapkan dalam satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amalan apa? Ini sholat subuh berjamaah, memerlukan mujahadah. Kan dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, Sayyid Ahmad Al-Hashimi mengutip sebuah hadis di antara golongan manusia yang kelak di akhirat mendapatkan naungan di sisi Allah, ya yaumala dzilla illa dzilluh, di mana saat itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya al-masyu ilal masjid fidulam, orang yang datang ke masjid, gelap enggak masalah, dingin enggak masalah, hujan tidak masalah. Dalam waktu gelap ya subuh, udah gelap dingin, lagi nikmat-nikmatnya tidur lagi. Jadi bernilai mujahadah. Nah, ini diteliti oleh para ulama tasawuf. Kenapa orang kok bisa begini ya? Orang lain tidak bangun, dia bangun. Orang lain masih dalam selimut, dia sudah di atas sajadah. Orang lain masih memejamkan mata, dia sudah melihat Al-Quran. Kenapa? Ini efek daripada kebersihan jiwanya. Ini yang patut kita syukuri. Kan wasiat daripada Al-Imam Al-Muhasibi yang terdapat dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, berwasiat dan sekaligus gambaran. Kalau kita ingin diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mujahadah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jangan pernah berhenti untuk terus memperbaiki kolbu kita, ya, memperbaiki kolbu kita, karena itu menjadi motor penggerak seluruh anggota tubuh kita. Apa kata beliau? Mangsoha batinahu bil muraqabati wal ikhlasi zayyanallahu batinahu bil mujahadati wattiba'i sunnah. Man, siapa saja utawi sopo wong, saha baik lah, tua muda, miskin kaya, pejabat rakyat, siapa saja, laki-laki perempuan, ya siapa saja, soha yang selalu membetulkan batinahu, batinnya,
ya selalu dibetulkan, dirapihkan, dibersihkan dari karat-karat dosa sebagaimana yang digambarkan oleh Kangjeng Sultan Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani, ya ini di dalam kitab Fathur Rabbani, wasiat yang dalam majlis ke-23 yang disampaikan oleh beliau. Wasiat ini di hari Jumat, kemudian tanggal 12 Zulhijjah tahun 545 Hijriah, mengutip sebuah hadits daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari di majelis itu beliau menyampaikan sohbet, menyampaikan wasiat daripada kakeknya tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qol inna hadhil quluba la tasda'u wa inna jila'aha qiraatul qur'ani wa dzikrul mauti wa huduru majalisid dzikri. Begitu wasiat yang disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada murid-muridnya, mengutip sebuah hadits daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inna hadhil quluba la tasda'u. Ya, sesungguhnya di dalam hati kita ini sering berkarat gitu. Ya, kalau hati sudah berkarat bahaya. Nanti timbul karat, besi juga kalau berkarat, wah sudah lapuk nih, udah bahaya. Wa inna jila'aha qiraatul Qur'an. Kita kalau ada punya besi, ada karatnya, maka bapak-bapak datang ke material, beli apa? Braso. Wah, nanti digosok pakai braso. Udah bersih, mengkilat lagi kan? Nah, hati ini ingin mengkilat. Hati ini ingin bercahaya. Sehingga cahaya daripada kolbu itu akan mampu menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah. Nah, kalau udah bersinar nih, hati ini bersinar, yang menghalangi kekuatan taat itu dosa, kemaksiatan, bahkan goflah, lalainya hati kita itu akan menghalangi kemesraan kita, ya, atas kerinduan dan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ada penghalang. Kalau kabel listrik, elektrik nih ada arusnya kan, maka ditutup dengan plastik atau karet gitu. Jadi kabel ada bungkusnya kan, itu isolator. Ya, kalau kita pegang nggak nyetrum kan, nah, karena terbungkus. Nah, kolbu orang yang beriman begitu. Ketika dia tertutup, terhalang, ya, kemudian dengan karat-karat dosa itulah sehingga menyebabkan apa? Nanti melemahnya keyakinan, bahkan bisa menyebabkan matinya hati. Kata Imam Ibnu Athaillah kan, di antara tanda orang yang hatinya itu mati, sudah tidak ada sensitivitas lagi. Kalau dia ketinggalan kebaikan, cuek aja. Kalau dia pun melakukan dosa juga, cuek aja. Sudah tidak ini lagi, mati rasa gitu. Nah, jadi terputusnya rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, di antara penyebabnya itu karat-karat dosa yang ada di dalam kolbu kita. Makanya mesti diurus nih. Mang sohabatinahu bil muraqabah wal ikhlas. Kita betulkan, kita renovasi, ya, bangunan kita yang sudah ambruk, bocor gentengnya, benerin. Ya, kenapa? Kalau enggak nanti bisa banjir ke rumah kan, seperti itu. Nah, dengan apa? Alat muraqabah, alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kata Kangjeng Sultan Syekh, sebagaimana mengutip hadits daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu yang bisa membuat hati kita cemerlang, membuat hati kita mengkilat, membuat hati kita jernih. Apa yang pertama? Qiraatul Quran, membaca
Quran. Itu tidak ditentukan sedikit dan banyaknya, namun dianjurkan banyak. Jadi kalau ditentukan harus sekian juz sehari, wah itu kan tidak diwajibkan begitu, tapi diberikan kabar gembira kalau memang kamu pengen ya diberikan oleh Allah keberkahan hidup, ya harus banyak baca Qur'annya. Wa'lam ana liqiraatil Qur'an fadlan azima, ya ketahuilah bahwa di dalam membaca Al-Qur'an itu ada fadl, ada keutamaan yang sangat agung. Ya, pitang wiril kolbi, di dalam menyinari hati. Ini kan alat. Aduh, saya sakit gigi, beli we itu Ponstan atau mungkin Paramek. Biasanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita diberikan apa kesembuhan melalui tadi wasilahnya apa, wasilah. Ini obatnya wasilah. Nah, walaupun tidak semua obat memberikan kesembuhan. Nah, ini jadi wasilah nih. Nah, kita pengen sakit gigi kita reda nih, ya minum inilah. Ini wasilahnya kan begitu. Nah, kita pengen dekat sama Allah karena sehebat-hebatnya manusia, sebahagia-bahagianya manusia adalah mereka yang paling dekat dengan Allah. Tadi guru kita, imam kita membacakan salah satu ayat dalam surah Ali Imran, bagaimana Allah menggambarkan tentang manusia yang paling cerdas yang hidup di dunia. Siapa? Ulul albab. Jadi manusia yang cerdas itu disebutnya dalam bahasa Quran itu ulul albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang yang tidak pernah berhenti untuk mengingat Allah. Zikir itu kan mengingat Allah, asal kata daripada zakar, mengingat Allah siang malam, ya, di waktu siang, di waktu malam. Nah, dia waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, waktu terlentang, waktu tengkurap, tak pernah berhenti untuk mengingat Allah. Itu namanya ulul albab. Sebab kecerdasan ruhani kita akan memberikan efek positif kepada seluruh anggota tubuh kita. Makanya perlu adanya keistiqomahan kita ya di dalam membaca Al-Quran. Karena tadi Al-Quran itu adalah walam ana liqiraatil Quran fadlan adima, ada keutamaan yang sangat agung di dalam apa? Pitang wiril kolbi, di dalam menyinari hati. Makanya cocok apa yang diwasiatkan Imam Alawil Hadad, Al-Habib Alawil Hadad, diwasiatkan lagi oleh Kangjeng Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan di dalam Al-Quran banyak Allah terangkan bagaimana orang-orang yang hatinya bersinar sampai mereka menghembuskan nafas terakhir. Mereka adalah orang-orang yang sukses, yang akan datang kepada Allah dengan hati yang bersinar, dengan hati yang selamat. Di saat itu tidak manfaat dan tidak ada guna lagi yang namanya harta, pangkat dan jabatan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, hati yang selamat nih, hati yang selamat dari karat-karat dosa yang akan menyebabkan ya hilangnya rasa cintamu kepada Allah dan Rasulmu. Karena salah satu tanda cinta itu malhubu ya taridul adat bil alami. Salah satu tanda cinta itu ada mempertaruhkan antara derita dan kebahagiaan. Nah, walaupun kita menurut nafsu nih, menurut nafsu bangun subuh kan menderita kan gitu. Bangun subuh itu nggak mau. Karena apa? Lagi enak-enaknya bobo, lagi enak-enaknya tidur. Tapi karena cinta, ya karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita mampu menyingkirkan segala penghalang diri kita untuk berbuat taat. Nah, di antara buah keyakinan yang selanjutnya juga disebutkan watarku ma min sya'nihi ayus gila anillahi ta'ala. Kita mampu meninggalkan segala perkara yang menghalangi ya
keterkaitan cinta dan kerinduan kita kepada Allah, tidur itu kan menghalangi sebetulnya. Makanya orang Sunda bilang kalau ingin sukses, dua rumus yang dijaga, kuru cileh kentel pejit. Maksudnya apa kuru cileh itu? Jangan sampai mata ini banyak residunya, tai mata itu ya di sini, dan jangan terlalu banyak perut itu diisi dengan makanan. Diisi dengan makanan yang halal aja terlalu banyak itu jelek, apalagi yang subhat, apalagi yang haram. Ya, yang halal saja harus dibatasi. Ya, tempat yang paling ya jelek, tempat yang paling dibenci oleh Allah, salah satunya perut yang suka dijejal dengan makanan. Itu bukan makanan subhat, dengan makanan halal, wah dipenuhin terus. Sehingga kata Imam Luqmanul Hakim, idam talaatil maidah bit'am namatil fikratu wa khorosatil hikmatu wa qu'adatil ado anil ibadah. 3 kerugian yang akan dialami oleh orang yang perutnya selalu ya dijejal dengan makanan melebihi kapasitas. Jadi kalau kita makan minum jangan melebihi kapasitas. Apa yang akan terjadi? Namatil fikratu, pikirannya itu akan kehilangan kecerdasan. Contoh begini, kecerdasan sosial misalkan, orang yang selalu memenuhi perutnya dengan makanan, dengan minuman, dia akan hilang sense of belongingnya, cerdas sosialnya itu hilang. Orang lain kelaparan tak pedulilah, orang lain butuh makanan pun nggak pedulilah, biar aja yang penting dirinya sendiri aja yang kenyang. Kan ini sudah merusak tatanan kehidupan sosial. Orang yang selalu memenuhi perutnya dengan makanan begitu, sehingga dia akan terputus daripada rasa kasih sayang kepada saudaranya yang ada di sekitarnya. Jadi udah kebas melihat orang yang membutuhkan teh cuek we. Ya kenapa? Karena sifat cuek ini bukan umat Nabi. Umat Nabi mah harus responsif. Bagaimana ketika kita punya saudara membutuhkan, datang kita. Jangankan begitu, orang bersin saja harus kita jawab. Ketika kita membaca doa alhamdulillahirabbil alamin, kan dulu mah begitu ya, sebelum corona kita bersih alhamdulillah. Sekarang innalillahi, takut kan gitu. Ada yang bersih dan sekarang jadi terbalik. Dulu mah kalau bersih alhamdulillah, kan itu detok kan, membuang racun. Dijawab lagi yarhamkumullah, dijawab lagi yahdikumullah, sampai begitu. Saking mulianya orang yang beriman itu adalah dengan selalu berkasih sayang. Orang bersin di pojok sana misalkan gitu ya, dia baca alhamdulillah, kita di sini jawab lagi yarhamkumullah, jawab lagi sama dia yahdikumullah, sampai begitu. Luar biasa kan. Nah, Allah tidak menginginkan kita kehilangan rasa cinta kepada sesama, karena di antara rahasia sholat itu adalah menumbuhkan rasa cinta kasih sayang kepada Allah secara vertikal, juga menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada sesama. Jadi sholat itu mengikat 2 hubungan, hablum minallah, hablum minannas. Nah, sekarang yang menjadi penggerak itu semua apa? Kolbu kita. Kalau kolbunya kotor, hatinya banyak karatnya, maka mesti dibersihkan lagi, sehingga sinar cahaya hidayah dari Allah itu akan membuahkan ya kepada amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya membaca Al-Quran. Inilah yang bisa membersihkan karat-karat ya yang ada di dalam kolbu kita. Yang kedua apa? Wa dzikrul mauti, memperbanyak mengingat kematian. Di dalam hadits qudsi Allah berfirman, yabna adam al mautu babun kullun nasi dakhiluhu. Wahai anak Adam, kematian itu mah ibarat pintu. Setiap orang yang mau masuk ke rumah lewat pintu pasti itu ya. Karena apa? Ini perumpamaan akan pastinya kematian.
Kita semua akan mengalami kematian, sehingga mengingat kematian ini satu menumbuhkan semangat ibadah. Bukan kita ingat mati jadi depresi, itu mah orang stres namanya. Tapi ketika kita mengingat kematian, setelah kematian itu kita akan menunggu masa peradilan. Kan kita kalau misalkan begini, kita akan nyebrang ke sebuah pulau, di sana ya kita akan mengurus sesuatu kebutuhan kita misalkan, maka kita naik kapal ke pulau itu. Nah ini wasilahnya kita naik kapal ya ke pulau tujuan kita. Nah kita pun kan pulau tujuan kita itu nanti pasti akan kita alami. Apa itu akhirat, negeri abadi. Kita kan di pulau sana pengen selamat, nggak mau dirampok orang, tidak mau kita celaka di sana, karena di pulau sana hanya ada dua tempat ya, wa bi anna marji'al mu'minina li jinani wa bi anna marji'al kafirina li jahannamu. Hanya dua tempat saja, sorga dan neraka. Tempat kembalinya orang yang beriman adalah sorganya Allah, dan yang kufur adalah azabnya Allah, nerakanya Allah. Nah kita pengen selamat di sana, makanya Allah nyatakan dalam Quran, dalam surat Yunus, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah senantiasa mengajak kita kepada Darussalam. Nah, kalau kita kenal negara ada Brunei Darussalam namanya. Ya, Darussalam itu tempat selamat, tempat keselamatan, tempat yang sangat indah, yang tidak akan pernah terprediksi dengan hati keindahannya, nggak akan pernah terbayang dengan akal kita keindahannya. Saking indahnya surga itu. Makanya Allah senantiasa mengajak kita. Tah masjidnya, di sini ada Masjid Al-Munawwaroh di Anggrek Sari. Ini adalah yang akan menjadi kendaraan kita. Muliakan masjid itu, ya, ramaikan masjid itu, imarohnya, idarohnya, riayahnya. Perbaiki kalau ada yang bocor, kalau catnya sudah jelek, cat lagi biar bersih, biar rapi. Masjidnya bagus, masjidnya mantap, berjamaahnya banyak, sholatnya tepat. Wah luar biasa kan. Nah ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ini tempat nih kan, berarti kita datang ke masjid itu sudah mengikuti ajakan Allah sebetulnya. Nah yad'u ila darissalam, tapi wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan hidayah itu kepada yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Salah satunya mereka yang selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah melewati satu bangunan termulia yang namanya masjid. Berarti rajin ke masjid itu bisa mendatangkan hidayah. Aning Ustad, ada orang ke masjid itu nyuri keropak, yaitu namanya kejahatan maya. Di mana nah, kadang-kadang mungkin habis nyuri keropak ditangkap, jadi we sadar sudah jahat 2 tahun, ternyata jadi sadar nyuri dari masjid duit 20.000 misalkan, ya bisa menyadarkannya, udah ditangkap, diadili, ya jadi sadar. Bisa saja seperti itu. Kenapa? Karena masjid ini ada tempat yang paling mulia yang berada di atas muka bumi, walaupun bangunannya tidak seperti ini. Di USAD di Bandung Barat sana masih ada juga yang namanya masjid itu, ya mungkin sangat sederhana, bahkan mungkin terbuatnya juga dari bambu, ya dari kayu seperti itu. Atapnya juga mungkin masih sederhana saja. Nah tetap itu tempat yang paling mulia. Nah datang ke masjid, ingat ya Allah, di saat sujud hamba kelak akan kembali kepadamu. Setiap solat kita bacakan, kalau kita solat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap kita solat kita baca itu kan, itu seharusnya mengingatkan kita kepada kematian. Ya Allah, sesungguhnya solat hamba, ibadah hamba, hidup dan mati hamba ya Allah hanyalah milikmu. Kuserahkan kepadamu semuanya ya Allah. Sebagaimana kalau kita baca kalimah bismillahirrahmanirrahim,
tu lapad ismi kepada lapad Allah itu pan idopat hakiki ya. Ya kalau kita diartikan mungkin secara bahasa para ahli tasawuf itu menyandarkan diri secara totalitas kepada Allah. Idopat hakiki itu tawakal kepada Allah, ya benar-benar tawakalnya hanya kepada Allah. Jadi bukan hanya kita baca bismillah di lisan saja, bagaimana caranya mengaplikasikan kalimat bismillah dalam kehidupan. Kita harus betul-betul tawakal hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Karena kalau tawakal sama makhluk mah terbatas. Makhluk itu yang kaya manusia misalkan, yang kaya bisa jadi miskin, yang punya harta bisa ludes hartanya, yang sehat sakit, yang sakit bisa mati. Kan kalau kita tawakal sama manusia mah capek pasti. Tapi kalau tawakal sama Allah, makanya dirubah tuh dari wasima yasimu wasman, tanwinnya mesti dibuang. Syarat idopat itu membuang tanwin, dibuang itu penyakit batin. Wawunya mesti dibuang. Ini kan mu'tal fa jenis wawu. Nah, jadi wawunya dibuang. Kemudian tanwinnya dibuang. Penyakit dohirnya dibuang, penyakit batinnya pun dibuang. Karena kita akan menyandarkan diri secara totalitas kepada Allah. Makanya anggota sujud kita 7 ya. Sab'ata a'doin. Mana kening, 2 telapak tangan, 2 dengkul kita, 2 ujung jari kaki kita, kan 7 tuh. Nah kan anggota nafsu amaroh juga 7. Bukhlun pelit, kibrun sombong, hasadun dengki, hirsun tamak bin rakus, kemudian juga jahlun bodoh, kemudian syahwatun, kemudian godobun, kan ada 7 tah. Nah makanya sholat ini ketika kita sholat didaur ulang tah. Semua sifat nafsu amaroh tadi teh diproses dari mulai kita takbiratul ihram sampai selesai assalamualaikum. Ternyata anggota nafsu amaroh yang ada di dalam jiwa kita itu lambat laun dia akan berubah, didaur ulang jadi nafsu mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Setelah didaur ulang, setelah diproses, nanti ada buahnya. Apa buah nafsu mutmainnah? 1 diantaranya loman, jud, dermawan, ya. Kemudian tawakal. Nih anggota nafsu mutmainnah tuh nafsu yang sudah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kemudian syukur, selalu bersyukur sama Allah. Kemudian punya semangat yang tinggi dalam ibadah, himmatul aliyah, punya semangat yang hebat dalam ibadah. Nih anggota nafsu mutmainnah, rajin ibadah, ya pokoknya apa yang dilihat, apa yang disentuh, apa yang didengar bernilai ibadah semuanya. Ini sudah berubah menjadi nafsu mutmainnah. Nah, diproses dalam sholat. Nah ini makanya dalam sholat bacaan Quran ada. Dalam sholat ingat mati ada. Kemudian yang ketiga apa? Nah, kata Kangjeng Sultan Syekh dalam wasiatnya, apa yang ketiga yang bisa membuat hati kita bersinar? Majalisid dzikr wa huduru majalisid dzikri. Hadirnya kita ke majelis zikir. Nah, coba kita dalam sholat ya, aqimi sholah li dzikri. Sholat itu hanya untuk mengingatku kata Allah. Dzikirnya ada, baca Qur'annya ada, kemudian mengingat matinya juga ada, lengkap sekali di dalam sholat. Makanya dijamin sama Allah dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia orang yang beriman yang di dalam sholatnya khusyuk. Minimal sholat ini mengingat 3 perkara tadi ya. Dalam sholat itu kan Quran ada, dzikir maut, mengingat kematiannya juga, kemudian juga kita dzikir di situ. Karena aqimi sholah li dzikri. Kenapa ketika kita sholat harus mampu menghadirkan hati? Kata Imam Ghazali, was sholatul ghafil
la tamna'u minal fahsya wal munkar. Salat orang yang gofilin, orang yang lupa hatinya kepada Allah, lagi salat melamun kemana we, lagi salat ingat ke pasar, ingat ke kantor, ingat lontong kalau ustadz mah ya, hari ini apa nih yang kan kumakan nih kan gitu. Itu santri ya, kita juga kan santri juga. Nah jadi ingat teh kemana we tuh ya, bapak haji, waduh belum diperbaiki tuh sepeda mau goes ya, kadang kan lagi sholat begitu ya. Nah tapi insya Allah lah di sini mah mudah-mudahan tidak begitu. Kalaupun masih ada teman yang begitu, jangan begitu terus. Nah, kenapa? Karena memang sholat yang menghasilkan perubahan dalam hidup itu adalah sholat yang disertai kekhusyuan. Wa sholatul ghafil la tamna'u minal fahsya wal munkar. Sulit sekali sholatnya orang yang melamun itu, yang hatinya kemana-mana, tidak mampu mengikuti bacaan, bahkan mungkin boro-boro bacaan, dirinya saja tidak ingat lagi sholat, dirinya pun tak ingat lagi sholat. Takbiratul ihram, tahu-tahu udah assalamualaikum, dirinya saja nggak ingat lagi sholat tuh. Subhanallah, la tamna'u minal fahsya wal munkar. Sulit ya menghindarkan diri daripada perbuatan keji dan mungkar. Terakhir disampaikan, contohlah sholat ini kan ibadah yang paling hebat, yang fardunya ibadah yang paling hebat, sunatnya pun ibadah yang paling hebat. Jangankan masuk kepada sholatnya, mana sholat itu definisinya kan ya, hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyaraito makhsusatin, yaitu adalah ucapan perbuatan yang diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah sekarang syarat sahnya sholat itu kan kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Di antaranya untuk menghilangkan hadas kecil ini berwudu. Kalau batal ya wajib wudu. La sholata liman la tawaddo'a. Enggak sah sholat orang yang enggak wudu. Kalau dia batal kan enggak sah tuh salatnya, maka wudu dulu. Satu saja kita ambil rahasia wudu, contoh membasuh kedua belah telapak tangan. Ini sunat, yang sunat ya. Apa doa yang dibaca sambil kita membasuh telapak tangan kita? Ya Allahumma fajyadaya mimma asika kulliha. Ya Allah, berilah penjagaan kepada kedua belah telapak tangan hamba ini dari kejahatan, dari maksiat kepadamu ya Allah. Dalam Quran kan dijelaskan bahasa tangan dalam Al-Quran ada yang disematkan, yang disandingkan dengan bahasa kerusakan. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Ya, telah bukti kerusakan di permukaan bumi ini, di lautan, di muka bumi ini, di daratan, karena ulah tangan manusia. Tadi Kalimantan banjir, katanya sebagian hutan digundulin, bukan satu biji aja pohon yang digundulin, jutaan pohon digundulin. Akhirnya datang hujan jadi banjir. Penada hujannya sudah nggak ada, akar-akarnya sudah nggak ada. Longsor mah, banjir mah, kan kerusakan nih di muka bumi dengan tangan-tangan manusia. Tangan ini bisa simbol kekuasaan juga, disimbolkan bisa kekuasaan juga tangan itu. Makanya pertama kali kita mau wudhu, basuh kedua belah telapak tangan kita. Kalau kita praktekkan itu wudhu dalam kehidupan, kagak akan pernah kita berani mengambil hak orang lain dengan tangan kita. Tidak akan pernah tangan ini dipakai untuk merusak orang, untuk merusak harta benda orang, untuk merusak alam semesta ini. Kalau saja dipraktekkan dalam kehidupan, baru membasuh kedua belah telapak tangan ini aja aman keluarga, aman tetangga, aman negara. Akan aman dari mulai keluarga, tetangga, aman negara. Nah, makanya orang yang wudunya bagus mah itu penjaga NKRI. Kan kita selalu bilang NKRI harga mati. Ngomong aja lu begitu, sholat aja nggak mau. Ya, justru yang menjaga keutuhan NKRI mah adalah orang yang wudunya betul.
Kenapa demikian? Kita terjemahkan dalam kehidupan. Jangankan masuk ke dalam sholat, baru membasuh kedua belah telapak tangan saja, dia kagak akan berani merusak orang dengan tangannya itu ya. Nah ini luar biasa, makanya kalau wudhu kita praktekkan dalam kehidupan, sukses hidup kita nih. Siapa yang menjaga NKRI itu? Orang yang dawam wudhu, tapi praktekkan dalam kehidupan, pasti dia tidak akan merusak orang, keluarganya, tetangganya, bahkan negara, bangsa dan negaranya dijaga oleh tangannya. Saya siap membela negara kesatuan Indonesia, negara Republik Indonesia. Siap-siap kalau kamu jarang wudhu, apalagi jarang sholat, celaka pokoknya ya. Itu bohong, itu ngomong begitu bohong kalau dia tidak menjaga tangannya untuk merusak orang lain. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu mensucikan batin kita, mempercantik, memperindah kolbu kita dengan baca Quran, mengingat mati, dan hadir di majelis zikir. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang diberikan kemampuan untuk terus menjaga amanah ini. Mata ini amanah, telinga ini amanah, tangan kaki amanah, ya, semua tubuh kita ini amanah dari Allah yang hanya boleh digunakan untuk taat kepada Allah. Kalau terpeleset, perbaiki. Kalaulah kotor, bersihkan. Kan ada pembersihnya tadi ya. Baca Quran, mengingat kematian, dan hadir di majelis zikir. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif, walam yazal qultuf bina fiman nazal innaka latif walam tazal qultuf bina wal muslimin. Ya Latif, Ya muyassirul kulli asir, yassir lana Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Salam, jagalah kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami dari wabah, fitnah, namimah, ghibah ya Allah, selamatkan kami ya Allah, keluarga kami, sahabat tetangga kami, bangsa negara yang kami cintai ini ya Allah. Ya Hafiz, Ya Salam, Ya Hafiz, Ya Salam, Ya Hafiz, Ya Salam, Ya Fattah, Ya Razak. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban bighairi ta'abin wala masyaqatin wala dhulin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban bighairi ta'abin wala masyaqatin wala dhulin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Nur. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah, kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Hadi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Nur, Ya Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba sebut asma-Mu ya Allah, Wahdat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kasihi kami dan sayangi kami ya Allah. Kasihi kami dan sayangi kami ya Allah. Kasihi kami dan sayangi kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la yu'alimul ghaibi wasyahada rahmanirrahim, wa nas'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la yu'alimul ghaibi wala naum alladzi mala'at adamatu samawati wal arda, wa nas'aluka ya Allah bismillahirrahmanirrahim alladzi wana'al wujuh wa qada'at al-riqab wa khashatul absar wa wajiratil qulub min khasyatihi wa darafat nuyun an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammadin wa anta masataqdala hajatina ya Allah, ikti hajatina ya Rahman, ikti hajatina ya Rahim, ikti hajatina ya Mannan, ikti hajatina ya Mannan.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam salam alaika ya Rasulullah, ya Rasul salam salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah ya Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya ya Allah ya Rabbana kaliman tamala ya adil minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya bisiril fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa dhuhrina Muhammad sallim Allah tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajmain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ya Allah. Hanya kepadamu kami memuji ya Allah, dan hanya kepadamu kami bersyukur atas segala kenikmatan yang kau limpahkan kepada kami di subuh yang mulia ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke tempat yang kau cintai, ke tempat yang kau ridhoi ya Allah.
Jangan ada satupun hamba-Mu yang beranjak dari tempat ini kecuali telah Engkau ampunkan segala dosa-dosanya ya Allah. Jangan ada hamba-Mu satupun dari tempat ini yang pulang ke rumahnya kecuali Engkau penuhi segala hajatnya ya Allah. Jangan ada hamba-Mu yang pulang dari tempat ini kecuali Engkau catat kelak di akhirat menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Jangan ada hamba-Mu yang pulang dari tempat ini kecuali Engkau hilangkan segala kesusahannya, Engkau hilangkan segala kerumitan, penyakit, wabah, fitnahnya ya Allah. Jangan ada yang berdiri dari tempat ini ya Allah kecuali Engkau berkahkan keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, keturunannya soleh dan solehah, dan kembalinya kami semua yang hadir saat ini kepadamu dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, seburuk apapun masa lalu kami, sejelek apapun budi pekerti dan akhlak kami, namun kami tidak akan pernah putus asa untuk mohon kepadamu ya Allah agar di saat kami kembali kepadamu dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ja'al ummata hawali hadal masjid min ahli hadal masjid ya Allah. Jadikan ahli masjid ini adalah ahli iman dan takwa. Jadikan ahli masjid ini adalah ahli-ahlimu yang sabar di dalam menghadapi segala ujian, ahli-ahlimu yang pandai bersyukur atas segala kenikmatan yang Engkau limpahkan, dan ahli-ahlimu yang senantiasa ikhlas di saat kami beramal ya Allah. Rahana tawajjahna ilaika bitaubatin fa amalana khalis wa tahhir qulubana ya Allah. Sucikan batin kami dari berbagai macam karat dosa, sucikan batin kami dari berbagai macam kelalaian, sucikan batin kami dari berbagai macam keburukan, sehingga sinar cahaya hidayah-Mu ada di seluruh tubuh kami, di sekujur tubuh kami, dari ujung rambut kami sampai ujung kaki kami. Senantiasa melangkah kami ke tempat yang Kau ridhoi ya Allah. Senantiasa kami sentuh, kami lihat dan kami dengar sesuatu yang Kau ridho kepada kami ya Allah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'al baldatan al-Indonesia min Sabang ila Maroke baldatan thayyibatan mutmainatan sakinatan bi kalimati la ilaha illallah wa bi barakati bismillahirrahmanirrahim wa bi syafaati rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Sekaligus juga Ustadz mengundang kalau ada yang punya waktu hari Kamis tidak bekerja dan tidak punya kebutuhan mendadak, insyaallah di majelis zikir bismillah akan dihadiri daripada Dr. Buya Araji Hashim. Insyaallah hari Kamis jam 9 pagi. Insyaallah yang punya waktu ya kami mengundang untuk bisa hadir di majelis kami, yaitu dihadiri dengan Dr. Buya Araji Hashim. Terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,